Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tia Nadila, mahasiswi PG PAUD semester 6 dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk anak usia dini yang berisi tentang tips bermain dan belajar di rumah untuk anak usia dini, dan di sini juga saya akan menampilkan sebuah video kegiatan atau permainan apa yang dapat dilakukan oleh anak bersama orang tuanya selama di rumah. Nah, sekarang ini sedang maraknya wabah virus corona. Untuk menghindari virus tersebut, kita sebagai orang tua harus mengajarkan pada anak untuk mencuci tangan yang baik dan benar. Dan pastinya kita harus membiasakan pada anak untuk selalu mencuci tangannya sebelum atau sesudah melakukan kegiatan, agar anak itu dapat menjadi terbiasa untuk menjaga kebersihannya sejak dini. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan cara mencuci tangan yang baik dan benar seperti apa. Yang pertama itu, tentunya kita harus membasahi tangan dengan air, lalu kita tuangkan sabun cuci tangan secukupnya saja. Lalu kita gosokkan pada telapak tangan. Nah, kemudian gosok juga punggung tangan dan sela-sela jari secara bergantian seperti ini ya. Kemudian di sini juga kita harus menggosok sela jari bagian dalam seperti ini. Lalu kedua tangan itu kita kunci seperti ini. Lalu digosok-gosok seperti ini ya, secara bergantian. Nah, ini harus bersih ya. Yang selanjutnya itu kita harus menggosok kedua ibu jari dengan gerakan memutar seperti ini secara bergantian. Nah, selanjutnya kita harus memutar semua ujung jari di telapak tangan seperti ini secara bergantian seperti ini. Nah, yang terakhir, setelah semuanya selesai dan tangan itu tertutup oleh sabun, kita harus membilasnya dengan air bersih dan air yang mengalir. Selanjutnya, di sini saya akan memberi tips bermain dan belajar di rumah. Yang pertama, yaitu kita harus melakukan aktivitas seperti biasanya, seperti bangun pagi, sarapan pagi, kemudian bangun tepat waktu, mandi tepat waktu. Nah, meskipun anak tidak berangkat ke sekolah seperti biasanya, kita harus membiasakan anak untuk melakukan kegiatan seperti biasanya. Kedua itu, kita harus mengajak anak untuk berolahraga. Nah, kita sebagai orang tua harus mengajak anak untuk berolahraga ya. Meskipun tidak ada kegiatan keluar rumah, kita juga dapat melakukan olahraga di dalam rumah atau di dalam ruangan. Nah, misalnya kegiatan olahraga yang dapat kita lakukan bersama anak di rumah itu dengan senam, kemudian bisa juga lompat tali dan dapat melakukan kegiatan olahraga lainnya. Agar anak itu dapat lebih aktif dan membiasakan hidup sehat seperti itu. Nah, di sini juga orang tua itu memang harus mengajak anak berolahraga bersama karena untuk menjalin kedekatan juga. Yang ketiga, merapikan rumah bersama-sama dengan anak. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh anak untuk mencegah virus corona, kita juga harus menjaga kebersihan rumah dan membersihkan rumah. Dari kegiatan ini, orang tua dapat mengajarkan pada anak bagaimana cara membersihkan dan membereskan barang-barang yang ada di rumah atau alat dan mainan yang dimiliki oleh anak. Nah, di sini juga orang tua dapat mengajarkan pada anak bahwa kita itu harus membereskan mainan kita sendiri dan mempunyai tanggung jawab untuk itu, seperti itu. Nah, tip yang keempat yaitu ajak anak dan dampingi anak ketika melakukan kegiatan bermain dan belajar. Nah, selama kegiatan pembelajaran sekolah itu melalui online ya, kita sebagai orang tua harus mendampingi anak selama anak itu belajar secara online. Pastinya ketika sekolah itu mengadakan pembelajaran secara online, pastinya guru sudah memberikan tugas secara online. Nah, ada juga guru yang memberikan tugas melalui
memberikan tugas secara memvideokan anak ketika anak belajar. Kemudian ada juga yang melakukan pembelajaran secara video call. Nah, itu tergantung kebijakan sekolahnya. Kita sebagai orang tua, ketika guru memberikan kegiatan atau tugas pada anak, kita harus mendampingi anak tentunya agar anak tidak salah dan agar perkembangan anak juga dapat berkembang secara baik. Di sini orang tua dapat mengajak anak untuk melakukan kegiatan bermain sambil belajar yang tentunya menyenangkan, karena pada dasarnya anak itu sangat senang bermain. Anak dapat bermain di rumah dengan menggunakan alat permainan yang ada di rumah atau menggunakan bahan yang sederhana. Tentunya orang tua yang menyiapkannya untuk memfasilitasi anak dalam kegiatan permainan dan pembelajaran di rumah. Nah, kegiatan bermain dan belajar di sini tentunya tidak akan membuat anak menjadi cepat bosan. Jadi kita harus sekreatif mungkin untuk menciptakan pembelajaran agar menyenangkan. Nah, tips yang terakhir yaitu kita sebagai orang tua harus menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, di sini orang tua harus membuat lingkungan senyaman mungkin, lingkungan pembelajaran yang nyaman dan kondusif. Dan kita harus memilihkan tempat yang sepi agar pembelajaran dan kegiatan bermain anak itu menjadi lebih kondusif dan pastinya menyenangkan dan juga tidak membosankan. Dan pastinya juga kita itu harus membuat kegiatan pembelajaran dan bermain itu harus lebih menyenangkan agar anak itu tidak cepat bosan selama melakukan kegiatan pembelajaran selama di rumah. Di sini saya juga akan memberikan salah satu contoh permainan atau kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh anak selama di rumah seperti itu. Nanti akan ada video yang saya tampilkan contoh permainan apa yang dapat dilakukan oleh anak bersama orang tuanya menggunakan permainan yang ada di rumah yang anak punya seperti itu. Untuk selanjutnya, saya akan membuat sebuah kegiatan atau permainan yang dapat dilakukan oleh anak di rumah bersama orang tuanya menggunakan alat permainan atau menggunakan media yang ada di rumah. Kegiatan yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu mengenalkan nama buah-buahan dan sayuran yang ada di sini. Kemudian kita juga dapat mengajak anak untuk memberi warna buah apel yang sudah kita siapkan di sini. Atau kita juga dapat mengajak anak untuk menjiplak salah satu buah-buahan yang mereka sukai. Misalnya, mereka menyukai buah pisang. Nah, nanti anak dapat menjiplak buah pisang ini di atas kertas yang sudah disediakan di sini. Nah, kemudian kita harus mengajak anak untuk memberi warna menggunakan cat air yang telah kita siapkan. Nah, kita harus memberi kebebasan pada anak untuk anak memberi warna. Tidak harus apel itu berwarna merah karena di sini mereka dapat mengekspresikan apa yang mereka inginkan atau yang sesuai dengan imajinasi mereka seperti itu. Nah, di sini juga kita dapat mengenalkan warna, macam-macam warna pada anak, atau kita juga di sini dapat menyelipkan kegiatan percobaan pencampuran warna. Contohnya, kita dapat mencampurkan warna biru. Nah, kita pisahkan dulu di sini warna biru. Kemudian kita campurkan dengan warna kuning. Seperti ini. Kita campurkan di sini. Lalu kita dapat mengaduk atau mencampurkan warna biru dengan warna kuning ini, sehingga nanti anak dapat mengidentifikasi pencampuran antara warna biru dengan warna kuning itu menjadi warna apa. Nah, kita aduk di sini menjadi warna apa. Nah, di sini nanti anak akan mengidentifikasi warna apa yang dihasilkan dari pencampuran warna antara warna biru dengan warna kuning, yaitu warna hijau. Nah, seperti itu. Nah, selain kegiatan mengenalkan nama-nama buah dan sayur, kemudian mewarnai dengan cat air, kemudian mengenalkan pencampuran warna atau melakukan percobaan pencampuran warna, di sini juga kita dapat mengajak anak untuk menyusun kata
huruf yang sudah saya acak. Nanti biarkan anak untuk menyusun dengan sendirinya. Nah, di sini juga anak dapat mengenal beberapa huruf. Misalnya, kita dapat mengajak anak atau menyuruh anak untuk menyusun sebuah kata apel. Nah, nanti kita sebutkan, ayo nak, kita susun sebuah kata apel. Nah, huruf yang pertama itu huruf apa ya? Bisa kita tanyakan. Nanti kata anak misalnya huruf A, biarkan anak yang menyusunnya seperti ini. Nah, kemudian setelah semuanya tersusun oleh anak, nah, dan sudah membentuk atau sudah tersusun menjadi kata apel, kita dapat menyuruh anak untuk menghitung jumlah kata. Nah, jumlah huruf yang ada dalam kata apel itu. Nanti biarkan anak yang menghitungnya. Ada berapakah jumlah huruf yang ada dalam kata apel tersebut? Nah, itu tadi beberapa tips kegiatan bermain dan belajar di rumah, juga salah satu contoh permainan atau aktivitas yang dapat anak lakukan di rumah bersama orang tuanya. Semoga kita semua sebagai orang tua atau sebagai calon pendidik dapat lebih kreatif lagi untuk mengembangkan kreativitasan anak dan juga dapat mengembangkan kreativitas kita agar dapat memberikan kegiatan atau permainan yang lebih kreatif lagi untuk anak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.